Selamat sore Pak Bambang dan teman-teman. Saya Albertus Wimba akan mempresentasikan tentang observasi perusahaan PT Fast Food Indonesia atau perusahaan KFC. Yang pertama, profil perusahaan. Nama perusahaan ini sendiri PT Fast Food Indonesia dengan bidang makanan dan restoran. Beralamat di Jalan Letjen MT Haryono, Kaving 7, Jakarta Selatan dengan website www.kfcku.com. Komisi pemegang saham yang pertama, PT Gelael Pratama dengan 39,84%, PT Indo Retail Makmur Internasional Tbk dengan 35,84%, kemudian saham publik dengan 24,24%, dan treasury stock dengan 0,08%. Kemudian sejarah. Sebagai pemegang hak waralaba tunggal untuk merek KFC di Indonesia, PT Fast Food Indonesia Tbk didirikan oleh keluarga Gelael pada tahun 1978. Pada tahun 1979, perseroan mendapatkan akuisisi waralaba dengan pembukaan gerai pertama pada bulan Oktober di Jalan Melawai di Jakarta. Pembukaan gerai pertama terbukti sukses dan diikuti dengan pembukaan gerai-gerai selanjutnya di Jakarta dan ekspansi hingga ke sejumlah kota besar lainnya di Indonesia antara lain Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Makassar, dan Manado. Sukses membangun merek ini menanamkan KFC dalam benak konsumennya sebagai merek waralaba cepat saji yang terkenal dan dominan di Indonesia. Dengan bergabungnya Salim Group pada tahun 1990 sebagai salah satu pemegang saham utama semakin mendorong inisiatif ekspansi pasar bisnis di perseroan. Dan pada tahun 1993, perseroan terdaftar sebagai emiten di Bursa Efek Jakarta atau yang sekarang ini disebut sebagai Bursa Efek Indonesia. Satu langkah untuk meningkatkan pertumbuhannya. Perseroan memperoleh hak untuk menggunakan merek KFC dari pemilik waralaba saat ini, yaitu Yum Asia Franchise, satu bagian dari Yum Restoran atau YRI. YRI sendiri adalah sebuah badan usaha dari Yum Brand Inc., sebuah perusahaan publik di Amerika Serikat, dan pemilik dari 4 merek ternama yaitu Pizza Hut, Taco Bell, AW, dan Long John Silver. Namun demikian, pada tahun 2011, 2 merek lainnya yaitu AW dan Long John Silver sudah tidak bergabung lagi dalam Yum Brand Inc. Pengalaman sukses dan peningkatan pertumbuhan yang berkelanjutan selama lebih dari 30 tahun tidak dilakukan lagi telah menjadikan merek KFC sebagai pemimpin pasar restoran cepat saji di negara ini. Pada tahun 2011, perseroan mengoperasikan total 421 gerai yang tersebar di 32 dari 33 provinsi di lebih dari 95 kota di seluruh Indonesia dan mempekerjakan sekitar 16.365 karyawan dengan hasil penjualan lebih dari 3,317 triliun. Dan pada tahun 2020, KFC telah sukses membuka 740 gerai di seluruh Indonesia. Produk-produk utama perseroan seperti Colonel Original Recipe dan Hot and Crispy telah menjadi produk ayam goreng paling disukai di antara semua merek restoran cepat saji di seluruh Indonesia, yang konsisten dinilai sebagai ayam goreng paling enak versi berbagai survei konsumen di Indonesia. Selanjutnya, visi dan misi KFC. Visi KFC selalu menjadi merek restoran cepat saji nomor 1 di Indonesia dan mempertahankan kepemimpinan pasar dengan menjadi restoran yang termodern dan terfavorit dari segi produk, harga, pelayanan, dan fasilitas. Kemudian misi semakin memperkuat citra merek KFC dengan strategi-strategi dan ide-ide yang inovatif, terus meningkatkan suasana bersantap yang tiada bandingnya dan konsisten memberikan produk, layanan, serta fasilitas restoran yang selalu berkualitas, mengikuti kebutuhan dan selera konsumen yang terus berubah. Kemudian ada direksi dari atau bagian organisasi dari KFC ini sendiri. Yang pertama, yang paling atas yaitu pemegang saham, kemudian diikuti Dewan Komisaris, kemudian di bawahnya lagi ada direksi, dan di antara Dewan Komisaris dan direksi terdapat komite audit, kemudian di bawah direksi terdapat penasihat, dan di bawahnya terdapat General Manager Business Development, General Manager Operation, General Manager
Finance dan Administration, General Manager Human Resource, dan General Affairs. Kemudian terdapat juga General Manager Marketing. Jaringan KFC. Saat ini KFC telah membuka lebih dari 743 cabang di seluruh Indonesia. Kemudian software yang digunakan oleh KFC. Yang pertama, JD Edwards Enterprise One 9.0. KFC mengimplementasikan sistem Enterprise Resourcing Planning atau ERP dengan menggunakan software JD Edwards Enterprise One. Software ini membantu pengelolaan keuangan, aset, orang, proyek, pemasok, dan proses pemenuhan dan manufaktur. JD Edwards Enterprise menawarkan fondasi dan komponen operasional termasuk manajemen keuangan, yayasan teknis, manajemen aset, manajemen persediaan, peramalan manajemen tenaga kerja, manajemen waktu, dan pengeluaran. Kemudian yang kedua adalah J2ME atau Java 2 Micro Edition yang digunakan untuk membuat aplikasi pada perangkat dengan memori terbatas. Contohnya perangkat bergerak. Kemudian perangkat bergerak saat ini sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Perkembangan mobile saat ini sangat pesat, di mana banyak hal yang dapat diakses melalui mobile dan terdapat banyak aplikasi yang dapat membantu dalam melakukan aktivitas. Misalnya dapat mengakses email untuk pertukaran data, online shop untuk promosi dan berbisnis, dan juga social networking. KFC sebagai restoran fast food yang banyak diminati memerlukan aplikasi yang dapat memudahkan masyarakat untuk memesan makanan, terutama bagi orang-orang yang sibuk. Perangkat bergerak mobile memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi di kalangan masyarakat sehingga dapat diakses dimanapun, kapanpun. Kemudian ada aplikasi KFC-ku yang memungkinkan konsumen dapat memesan produk KFC dari rumah melalui smartphone mereka dengan mendownload melalui Play Store atau App Store. Kemudian pesanan akan dikirim melalui delivery service dari KFC. Kemudian hardware. Yang pertama ada mesin drive-thru atau drive-thru. Merupakan layanan yang mana kita bisa mendapatkan makanan tanpa harus keluar dari mobil. Dengan kata lain, kita bisa memesan makanan atau minuman hanya dengan membuka kaca di dalam mobil. Dengan mesin ini, pembeli tinggal berbicara dengan mesin tersebut, kemudian sistem akan memberikan respon, merekam segala pesanan kita, lalu memproses dan mengirim ke arah bagian kitchen dan memproses pesanan kita. Kemudian ada mesin self-service. Alasan restoran cepat saji menggunakan self-service terminal agar pemesanan lebih nyaman dan cepat. Banyak customer nyatanya lebih nyaman menggunakan order makanannya dengan bantuan mesin karena dinilai memberikan keleluasaan serta membantu mereka mengetahui lebih banyak menu yang ada di restoran. Dan selanjutnya, Transaction Processing System atau TPS. KFC dalam melakukan transaksi telah mempunyai jaringan komputer yang terintegrasi dengan customer yang menyediakan informasi pemesanan. Transaction Processing System yang digunakan oleh KFC adalah Point of Sale System yang merupakan bagian yang paling vital dalam proses operasional. Transaksi dengan konsumen yang melibatkan interaksi langsung dengan pelanggan dan database perusahaan secara simultan. Kemampuan hardware dan software yang dapat diandalkan merupakan faktor kunci kelangsungan operasional. KFC juga melakukan investasi untuk mengembangkan POS yang memiliki kaitan sangat erat dengan bagian backstore operation. Online system bekerja antara front office melalui POS dan bagian belakang backstore operation. Aliran kerja operasional KFC diterjemahkan dari secara baku ke dalam proses yang otomatis. Pesanan diterima pelanggan oleh sistem point of sale yang akan dicatat oleh workstation sebagai pengumpul data kolektif dari beberapa order station. Kemudian pesanan akan langsung diproses oleh dapur dengan hard copy dokumen transaction sebagai perintah kerja. Seluruh data transaksi kemudian disimpan dalam file server, sedangkan driver routing diperlukan sebagai pengawas kegiatan operasional yang akan dipantau langsung oleh headquarter melalui jaringan WAN. Kemudian Decision Support System. DSS merupakan suatu sistem yang memberikan dukungan komputer secara langsung kepada seorang manajer dalam proses pengambilan keputusan. KFC sendiri, penggunaan DSS terlihat ketika setiap manajer dapat memonitor performance sistem secara langsung
dan interaktif, juga dilengkapi dengan manajemen tool analisis dalam menganalisa bisnis forecasting dan manajemen persediaan. Selanjutnya ada quarter 5 model dari KFC. Yang pertama, ancaman dari pendatang baru. Persaingan dalam industri fast food semakin berkembang. Hal ini terlihat dengan semakin bertambahnya banyak restoran fast food yang semakin berdiri dan menyebabkan adanya perang harga dan promosi untuk menarik konsumen. Pendatang baru potensial, pembeli pemasok produk pengganti, ditambah lagi tren franchise sedang berkembang sehingga menambah kemungkinan bermunculnya restoran cepat saji lainnya. Kemudian yang kedua, ada ancaman produk pengganti. Dewasa ini dalam industri fast food dengan core business ayam mulai banyak muncul ancaman dari produk pengganti seperti ayam goreng tepung yang banyak dijual di gerobak-gerobak pinggir jalan dengan harga yang lebih murah berkisar Rp1.000 untuk kepala ayam tepung sampai Rp3.000 untuk bagian dada ayam tepung. Bahkan tak sedikit dari mereka yang menggunakan nama Kentucky Fried Chicken, baik itu dimodifikasi sedikit maupun tidak, yang sudah menjadi sebuah image tersendiri untuk produk ayam goreng tepung. Kemudian yang ketiga, kekuatan tawar-menawar pemasok. Bahan baku yang digunakan oleh produk perusahaan adalah ayam broiler, bumbu resep asli chicken patty, sayuran segar, kentang dingin, dan bumbu masak. Ayam broiler, sayuran segar, dan bumbu masak diperoleh dari pemasar lokal di setiap wilayah restoran. Bumbu resep asli diimpor dari Amerika Serikat, sedangkan bahan baku yang belum bisa dihasilkan di Indonesia sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh franchise seperti kentang dingin, chicken patty, dan nugget diimpor dari Singapura dan Malaysia. Terutama soal bumbu yang menjadi ciri khasnya. Manajemen KFC akan selalu menggunakan original resep from Colonel Sanders yang masih dipasok langsung dari prinsipalnya. Lain halnya dengan bahan baku utama yakni daging ayam. Demi menjaga kualitas, KFC hanya mengandalkan pasokan dari 15 peternak besar seperti Karawan Pork Hen dan Sirat. Setiap hari, KFC mendapatkan pasokan ayam sekitar 70.000 ekor untuk semua gerai. Oleh karena itu, kekuatan tawar-menawar pemasok adalah kuat. Kemudian yang keempat, kekuatan tawar-menawar pembeli. Permintaan akan makanan fast food sangat tinggi, mengingat banyaknya konsumen yang mulai bergaya hidup serba praktis. Dan PT Fast Food Indonesia Tbk jeli dalam merespon permintaan konsumen yang terus bertambah. Oleh karena itu, PT Fast Food Indonesia Tbk membuka gerai baru secara berkala untuk menjangkau seluruh konsumen di Indonesia. Pembukaan gerai-gerai KFC yang baru juga dibarengi oleh pembukaan gerai-gerai restoran fast food lainnya, baik pendatang baru maupun pemain lama. Dengan demikian akan semakin banyak pilihan restoran fast food yang dapat dipilih oleh konsumen, yang dapat membuat konsumen berpindah merek dan menjadi loyal dengan restoran fast food lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa kekuatan tawar-menawar bagi pembeli adalah kuat. Namun jika konsumen memiliki loyalitas terhadap KFC, maka kekuatan tawar-menawar pembeli menjadi rendah. Kemudian yang kelima, persaingan sama industri. Persaingan restoran fast food sangat ketat, bukan hanya karena semakin banyak bermunculan para pemain baru, melainkan juga perang promosi, persaingan harga, disertifikasi produk, dan sebagainya. Berikut beberapa keunggulan KFC yang berbeda dibandingkan pesaingnya. Yang pertama, berbagai pilihan menu goceng. Kemudian memiliki superstore dengan konsep cafe, yakni salah satunya di KFC cabang Kemang. Kemudian mereka melabeli label musik dan mensponsori band indie yang juga membantu promosi KFC secara tidak langsung. Kesimpulan dan saran, sistem informasi yang diterapkan di KFC yang mencakup Operating Support System atau OSS dan Managed Support System MSS telah disetting sesuai dengan visi perusahaan, yaitu memuaskan pelanggan. Sehingga setiap peningkatan penjualan, peningkatan outlet, kendala-kendala operasional tidak berpengaruh terhadap kualitas pelayanan KFC. KFC dengan sistem informasi ini bisa bersaing dengan kompetitor-kompetitor lain karena keunggulan strategi yang dimiliki oleh KFC dapat dipertahankan dan juga dapat diarahkan kepada pengembangan produk lain yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Untuk saran, pada aplikasi KFC-ku diharapkan depannya lebih diperhatikan lagi pengoperasiannya dikarenakan penggunaannya oleh konsumen masih sering terjadi error dan pesanan yang tidak kunjung tiba. Sekian dari saya, terima kasih.